Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan saya Dr. Alia dari tugas kali ini dengan Ibu siapa? Yani. Usianya berapa, Bu? 30 tahun. Untuk alamatnya di mana? Sulawesi. Untuk pekerjaan sehari-harinya, Bu? Ibu rumah tangga. Untuk pendidikan terakhirnya, Bu? Sarjana. Apakah Ibu datang ke sini dengan suami, Bu? Iya. Suaminya namanya siapa, Bu? Pak Imam. Kemudian baik tadi sudah menikah ya, Bu? Iya. Baik, datang kemarin ada keluhan apa, Bu? Perut kencang-kencang. Sudah berapa lama, Bu? 1 minggu ini. Kemudian awal mulanya bagaimana, bisa diceritakan? Pas nyapu jalan kaki tambah kencang perutnya. Baik, apakah keluhannya ini hilang timbul terus-menerus atau hanya sesaat, Bu? Terus menerus. Apakah semakin lama semakin memberat keluhannya? Iya. Skala 1 sampai 10 keluhannya di angka berapa, Bu? Sampai 9. Kemudian apakah sampai mengganggu aktivitas? Iya, mengganggu. Kemudian sekali. memburuk saat apa, Bu? Saat bekerja. Kemudian keluhan membaik saat apa, Bu? Istirahat. Apakah ada keluhan lain selain itu seperti mudah lelah, pusing, mual? Iya, itu. Kemudian baik untuk pertama haid itu umur berapa, Bu? 12 tahun. Apakah siklus haidnya tuh rutin atau tidak? Iya, rutin. Untuk haidnya teratur ya, Bu? Iya. Selama berapa hari? 7 hari. Kemudian hari pertama haid terakhirnya kapan, Bu? Tanggal 22 bulan 10. 2019 ya, Bu? Iya. Kemudian untuk baik, mohon maaf, ini pernikahan yang keberapa? Pertama. Sudah berapa lama, Bu? 2 tahun. 2 tahun. Baik, ini saya akan menghitung usia kehamilannya dan hari perkiraan lahirnya. Baik, di sini usia kehamilannya sekitar 36 minggu ya, dengan hari ini hari 8 Juli ya, Bu. Iya, iya. Kemudian untuk hari perkiraan lahirnya di sini 29 Juli 2020. Iya. Baik, apakah sudah imunisasi TT atau belum? Sudah. Selama ini kontrol hamil di mana, Bu? Di dokter. Di dokter ya. Kemudian ada obat yang diminum selama hamil? Air vitamin. Vitamin ya. Iya. Kemudian apakah ada keluhan yang dirasa seperti mudah lelah tadi ya? Iya, Kemudian lelah. apakah ada pesan khusus dari dokter atau bidan, Bu? Tidak Ada ya. Kemudian berarti ini kehamilan yang pertama ya? Iya, Berarti pertama. mohon maaf belum pernah melahirkan dan belum pernah keguguran ya? Iya, belum pernah. Baik, untuk riwayat KB di sini memakai KB jenis apa saja? Pil Pil KB ya. Kemudian terakhir pakai KB jenis apa, Bu? Pil KB juga. Iya. Sudah berapa lama? 1 tahun. Sudah 1 tahun ya. Baik, ada efek samping dari penggunaan KB tidak? Ada. Seperti apa, Bu? Mual. Oh, mual ya. Iya. Kemudian ada riwayat penyakit dahulu tidak seperti darah tinggi, kencing manis? Enggak ada. Tidak ada, stroke jantung juga nggak ada ya. Nggak ada. Kemudian apakah ada riwayat minum obat tertentu selama hamil? Sebelum hamil? Tidak ada. ada. Apakah, mohon maaf, apakah merokok? Tidak. Alkohol? Tidak. Gonta-ganti pasangan? Tidak. ya. Ada riwayat penyakit kelamin atau kandungan? Tidak Kemudian ada. memelihara hewan peliharaan? Tidak. ada. Iya. Kemudian mohon maaf, di keluarga ada riwayat penyakit seperti hamil kembar, penyakit Tidak ada. penyakit menular seksual nggak ada ya. Tidak ada. Kemudian mohon maaf, di sini untuk pembayarannya BPJS atau pribadi? Pribadi, Dok. Pribadi. Iya. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada janin ibu atau tidak. Mungkin dalam pemeriksaan ini ada rasa kurang nyaman. Apakah bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alatnya. Ibu silakan bed. Stop. Baik, yang pertama di sini adalah pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Di sini silakan, Bu. Baik, di sini untuk berat badannya 85 kg, kemudian untuk tinggi badannya 155 cm. Baik, silakan duduk, Bu. Kemudian di sini tidak ada kelainan tulang belakang seperti skoliosis. Silakan berbaring. Kemudian di sini untuk pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan RR. Baik, di sini untuk nadinya reguler 70 kali per menit. Kemudian untuk suhunya 37 derajat Celcius. Kemudian untuk respiratoriknya di sini 20 kali per menit normal. Kemudian untuk tekanan darahnya 120 per 80 mmHg normal. Kemudian di sini untuk inspeksi pada wajah, wajah tidak pucat, tidak edem, tidak ada plasma gravidarum. Kemudian pada konjungtivanya tidak pucat, tidak ikterik. Kemudian pada mulutnya tidak ada sianosis, tidak ada lidah kotor. Kemudian tidak ada hiperpigmentasi. Kemudian pada leher tidak ada pembesaran tiroid. Kemudian pada payudara tidak tampak pembuluh darah prominent, tidak ada hiperpigmentasi pada areola mama. Dan pada perutnya terlihat perutnya membesar dan terdapat stria gravidarum, tidak ada bekas operasi. Kemudian pada ekstremitasnya di sini tidak ada bengkak, tidak ada varises. Kemudian refleks patella positif. Kemudian setelah ini silakan posisinya seperti ini. Nah, untuk pemeriksaan vulva dan perineum tidak ada tanda-tanda kondiloma dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Silakan mengejan, Bu. Baik, di sini tidak ada hemoroid.
Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopard. Pemeriksaan Leopard 1, kakinya ditekuk sebesar 45 derajat. Pemeriksaan Leopard 1, pemeriksa menghadap ke muka ibu, kemudian meraba, permisi ya Bu, meraba janin yang terletak di fundus uteri. Satu yang untuk meraba, satunya untuk fiksasi. Baik, di sini teraba bulat besar, lunak, baletmen negatif, berarti bokong, dan di sini jumlahnya 1. Kemudian setelah itu saya akan mengukur fundus uteri dimulai dari simfisis pubis sampai fundus uteri. Baik, di sini tinggi fundus uteri 38 cm. Kemudian pemeriksaan Leopard 2 yaitu pemeriksaan menghadap ke muka ibu, kemudian meraba janin yang terletak di samping kanan dan samping kiri ibu, satu tangan untuk meraba, satu tangan untuk fiksasi, dan sebaliknya. Yang pertama untuk perut sebelah kanan terlebih dahulu, di sini teraba tahanan memanjang berarti punggung, kemudian untuk yang kiri di sini teraba tahanan kecil-kecil berarti ekstremitas, dan di sini masing-masing jumlahnya 1. Kemudian setelah itu saya akan menghitung denyut jantung janin dengan menggunakan Doppler selama 1 menit. Baik, di sini denyut jantung janin normal 140 kali per menit. Kemudian setelah itu adalah pemeriksaan Leopard 3, pemeriksaan menghadap ke muka ibu, kemudian meraba janin yang terletak pada bagian bawah perut dengan tangan kanan. Kemudian tangan kirinya itu fiksasi pada fundus. Baik, di sini teraba bulat besar keras, baletmen positif berarti kepala. Kemudian di sini jumlahnya 1. Kemudian saya akan mencoba menggerakkan. Baik, di sini panggulnya tidak bisa digoyangkan berarti kepala sudah masuk PAP. Kemudian setelah itu adalah Leopard 4. Leopard 4 syaratnya adalah kepala, bagian terbawah janin adalah kepala, dan pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu. Yaitu apakah kepala sudah masuk PAP, kemudian seberapa jauh kepala masuk PAP, yaitu apakah konvergen, sejajar, apakah divergen. Baik, di sini kepalanya sejajar, artinya setengah kepala sudah masuk PAP. Baik, di sini pemeriksaan Leopard sudah selesai karena ada indikasi ibu hamil, baru pertama kali hamil dan belum pernah melahirkan bayi Artem dan kemungkinan bayinya besar, maka saya akan melakukan pemeriksaan panggul dalam. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan panggul dalam. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai handscoon serta memakai gel. Yang pertama itu posisinya juga sama, litotomi. Kemudian silakan tarik nafas Bu. Baik, hembuskan. Baik, di sini untuk promontorium normal, tidak teraba. Kemudian linea innominata di sini normal, teraba kurang dari 1/3. Kemudian di sini untuk dinding samping panggulnya simetris. Kemudian untuk kecekungan sakrumnya di sini cukup. Kemudian untuk tuber ischiadicumnya di sini normal, tidak menonjol. Kemudian untuk oxtosigisnya di sini mobile. Kemudian untuk arcus pubisnya di sini normal, lebih dari 90 derajat. Alhamdulillah, pemeriksaan telah selesai. Ibu silakan duduk kembali, saya akan merapikan alat serta mencuci tangan. Baik, silakan duduk, merapikan alat serta mencuci tangan. Baik, berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik, janin ibu dalam keadaan baik-baik saja. Nanti mendekati hari perkiraan lahirnya, ibu segera ke rumah sakit ya Bu. Apakah mengerti? Baik, di sini untuk diagnosanya adalah G1, wanita dengan umur 30 tahun, G1P0A0 dengan usia kehamilan sekitar 36 minggu, janin hidup 1 intrauterin, presentasi kepala, bokong, punggung, dan ekstremitas jelas, kemudian kepala sudah masuk PAP. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.